Aku menjadi orang percaya sejak kecil dan bertekad melayani Tuhan sepanjang hidupku. 3 tahun, aku mengikuti sekolah agama, di mana aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Setelah menerima Injil, aku ingin membagikan kabar baik tentang kedatangan Tuhan kembali kepada ayahku. Ayahku seorang diaken di gereja lokal. Dia memahami Alkitab, sudah lama melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Dia seorang Kristen yang taat. Iya, Kupikir dia akan menerima dengan senang ketika mendengar Tuhan telah datang kembali. iya. Ketika malam itu aku sampai di rumah, aku bilang kepadanya, Tuhan Yesus yang kita nantikan telah datang kembali. Dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Iya. Kita harus menerima pekerjaannya pada akhir zaman agar ditahirkan dan masuk ke kerajaannya. Iya. Secara mengejutkan, dia menasihatiku. Alkitab menubuatkan, Kristus palsu akan menipu orang-orang pada akhir zaman. Jadi berhati-hatilah dan tetap waspada. Dia juga bertanya, kau bilang soal kedatangan Tuhan kembali dan penghakiman, apa ada dasarnya dari Alkitab? Jika tidak ada dasarnya, jangan dipercaya. Aku keluarkan Alkitab dan berkata, tentu saja ada dasarnya. Setidaknya ada 200 ayat yang menyebutkan Tuhan akan datang untuk melakukan penghakimannya. Iya, benar. Seperti, karena dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan bangsa-bangsa dengan keadilan. Dan dalam kitab Yohanes dikatakan, karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Iya. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Dan di dalam 1 Petrus, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Amin. Iya. Ini menunjukkan Tuhan menjadi daging pada akhir zaman untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman. Ayahku menjawab, menjadi daging. Aku melihat dalam Alkitab, dia akan datang di atas awan. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Aku tak pernah melihat ayat di Alkitab tentang Tuhan datang dalam daging. Tak mungkin dia melakukan penghakiman dalam daging. Aku bagikan persekutuan ini. Ada banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali, bukan hanya tentang dia datang di atas awan, tetapi juga berinkarnasi secara diam-diam. Seperti kata Tuhan Yesus, hendaklah engkau juga bersiap sedia, karena anak manusia datang di waktu yang tidak engkau duga. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Dan Lukas 17 ayat 24-25 mengatakan, seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lainnya, demikian juga anak manusia pada hari kedatangannya. Tapi dia harus mengalami banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh generasi ini. Amin. Tuhan Yesus berulang kali menyebutkan kedatangan anak manusia. Semua mengacu kepada Tuhan yang datang dalam daging. Benar sekali. Jika kita membatasi kedatangannya hanya di atas awan, bagaimana bisa nubuat tentang dia datang diam-diam bisa digenapi? Iya. Tuhan datang dalam 2 cara pada akhir zaman. Pertama, dia berinkarnasi dan datang diam-diam untuk melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Lalu, dia datang di atas awan dan menampakkan diri kepada seluruh manusia. Benar. Jika kita tidak melihat nubuat kedatangannya secara diam-diam, melainkan hanya nubuat dia datang di atas awan, itu berarti sepihak dan sewenang-wenang. Dan kita bisa kehilangan kesempatan menyambut Tuhan. Iya. Ayahku tidak berkata apa-apa dan mengerutkan kening. Lalu dengan marah dia menyela. Cukup. Aku sudah membaca Alkitab sejak kecil dan lama melayani Tuhan. Aku lebih tahu dibanding kau. Kau tahu apa dengan hanya 3 tahun di sekolah agama? Aku bisa lihat ayahku tidak tenang dan persekutuanku tidak didengarkan. Aku kembali ke kamarku. Aku coba beberapa kali lagi setelah itu, tetapi dia tak mau mendengarnya dan bahkan berkata, percaya kepada Tuhan, itu sudah cukup. Tutup mulutmu atau keluar saja. Melihat dia bersikap begitu, aku merasa terkejut dan juga sedih. Ayahku sudah sangat lama melayani Tuhan dan selalu hangat serta bersahaja. Ayahku sudah merindukan kedatangannya. Tetapi kini dia sudah di sini, ayahku tetap berpegang pada Alkitab literal dan bahkan sangat marah. Aku merasa ayahku sangat keras kepala. Ketika melihat ayahku yang sangat ahli dalam Alkitab, tetapi terpaku pada gagasannya, aku merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan diri dalam membagikan Injil. Lalu, saat saudara-saudari mengetahuinya,
Mereka mengirimkan firman Tuhan untuk menyemangatiku. Aku membaca firman Tuhan ini. Sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan amanatmu dan tanggung jawabmu? Di manakah rasa misi bersejarahmu itu? Bagaimana engkau akan melayani dengan baik sebagai tuan di masa mendatang? Apakah engkau memiliki rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana engkau akan menjelaskan tentang Tuhan atas segalanya? Apakah itu berarti benar-benar Tuhan atas semua makhluk hidup dan hal jasmani di dunia? Apa rencanamu bagi kemajuan tahap pekerjaan berikutnya? Berapa banyak orang menantikanmu untuk menjadi gembala mereka? Apakah tugasmu adalah tugas berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta, dan juga bingung. Meratap dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang seperti bintang jatuh yang tiba-tiba turun dan melenyapkan kekuatan kegelapan yang telah lama menindas manusia. Siapa yang dapat mengetahui betapa resahnya mereka berharap dan bertahan siang dan malam untuk hal ini? Bahkan di hari ketika cahaya melintas, orang-orang yang sangat menderita ini tetap terkurung di penjara bawah tanah yang gelap, tanpa harapan kebebasan. Kapankah mereka akan berhenti menangis? Yang mengerikan adalah kemalangan dari roh-roh yang rapuh ini, yang tidak pernah diberi istirahat. Dan sudah lama diikat, dalam keadaan seperti ini oleh ikatan tanpa ampun dan sejarah yang membeku. Dan siapa yang pernah mendengar suara ratapan mereka? Siapa yang pernah melihat keadaan menyedihkan mereka? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri menderita siksaan seperti itu? Manusia, bagaimanapun juga adalah korban yang telah diracuni. Walaupun manusia telah bertahan hingga sekarang, siapa yang pernah mengetahui manusia sudah lama diracuni oleh si jahat? Sudah lupakah engkau bahwa engkau salah satu dari korban-korban itu? Bersediakah engkau berjuang demi kasihmu kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang bertahan ini? Tidak bersediakah engkau mencurahkan segenap tenagamu membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi manusia seperti darah dagingnya sendiri? Amin. Amin. Firman Tuhan benar-benar membesarkan hatiku. Banyak orang tidak tahu pekerjaan Tuhan dan mereka terjebak oleh gagasan religius, sehingga mereka tak menyelidiki kabar kedatangan Tuhan kembali. Mereka dalam kegelapan tidak diberi makan firman Tuhan. Iya. Aku beruntung bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti jejak langkah anak domba, sehingga aku bertanggung jawab untuk membagikan Injil Kerajaan kepada mereka. Amin. Agar mereka bisa mendengar suara Tuhan, diangkat ke hadapan tahtanya, serta ditahirkan dan diselamatkan melalui firman-Nya. Benar. Itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Bisa dibilang, ayahku adalah orang yang sudah lama beriman. Dia selalu menantikan kedatangannya kembali. Dia hanya terlalu terikat pada gagasan religius. Karenanya, dia tak bisa langsung menerimanya. Iya. Aku tahu harus mengandalkan Tuhan dan tetap membagikan pekerjaan Tuhan akhir zaman dengannya untuk memenuhi tugasku. Syukur kepada Tuhan. Amin. Pada hari kelima, sikap ayahku sedikit melunak. Jadi aku terus membagikan kesaksian pekerjaan penghakiman Tuhan. Iya. Dia berkata dengan muram, iman kita kepada Tuhan Yesus, mempercayai di dalam hati dan mengakuinya berarti kita dibenarkan dan diselamatkan iman. Tuhan telah menghapus dosa kita. Ketika dia datang, dia akan mengangkat kita ke kerajaannya. Kita tidak butuh Tuhan datang menghakimi kita. Aku katakan kepadanya dalam persekutuan, dosa kita diampuni lewat iman kita kepada Tuhan. Tetapi kita masih tetap berdosa dan mengaku, kita belum bebas dari dosa. Aku berkata, Ayah, pikirkanlah, ayah meminta orang lain untuk rendah hati dan bersabar. Ayah selalu lemah lembut kepada orang lain. Tetapi di rumah, ayah sering marah dan bertengkar dengan ibu. Ayah tidak bisa menjaga ajaran Tuhan. Iya. Benar sekali. Dengan marah, dia menyelaku dan melarangku bicara lagi. Hari berikutnya, aku melihat kesempatan untuk berbagi persekutuan lagi. Aku bilang, Ayah, Tuhan mengajari kita untuk mengasihi musuh kita. Aku bukan musuhmu, tetapi putramu. Aku hanya menyampaikan fakta tentang Tuhan yang datang untuk bekerja. Tetapi ayah tak mau menyelidikinya dan juga kehilangan kesabaran. Ini tidak menunjukkan toleransi. Aku tahu, ayah tak ingin marah. Itu karena natur berdosa kita belum terselesaikan. Sehingga kita mencela orang-orang dengan perasaan marah. Benar. Alkitab mengatakan, usahakanlah hidup damai dengan semua orang dan dalam kekudusan.
Tanpa kekudusan, manusia tidak bisa melihat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus juga berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya." Amin. Ini sangat jelas sekali. Tuhan itu kudus, dan mereka yang tidak kudus tak bisa melihatnya. Kita terus-menerus berdosa, hidup dalam dosa, dan tidak benar-benar kudus. Bagaimana kita bisa masuk ke kerajaannya? Iya. Berkali-kali Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya kembali, dan bahwa Dia akan mengungkap kebenaran dan melakukan penghakiman untuk menyelamatkan manusia dan membawa kita ke kerajaannya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran." Amin. Tuhan kini telah datang kembali, dan Dia mengucapkan semua kebenaran yang menyelamatkan manusia. Dia melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyelesaikan natur berdosa kita. Amin. Kita hanya bisa masuk ke kerajaan Tuhan dengan cara kerusakan kita ditahirkan melalui penghakiman. Iya. Amin. Aku nasihati dia, "Ayah, kita harus dengan rendah hati menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Bacalah firman Tuhan yang maha kuasa dan lihat apakah itu suara Tuhan." Ayah pasti tidak ingin melewatkan kedatangan Tuhan. Benar. Benar. Aku ingin tampilkan drama singkat Injil kepadanya. Tetapi dia menolak menontonnya. Dia tahu banyak tentang Alkitab dan telah melakukan hal-hal baik. Dia santuni orang miskin dan membantu orang lain padahal tak punya uang. Dan dia biarkan gereja menggunakan propertinya secara gratis. Namun menghadapi pekerjaan baru Tuhan, dengan keras kepala dia pertahankan gagasannya dan tak mau menyelidikinya. Itu mengingatkanku kepada orang-orang Farisi. Aku takut ayahku akan menentang Tuhan seperti mereka dan kehilangan penyelamatan Tuhan. Iya. Aku peringatkan ayahku dengan mengatakan, orang Farisi sangat mengetahui Alkitab dan kelihatannya saleh, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak sesuai gagasan mereka, dan mereka tidak menyelidikinya dengan kerendahan hati, tetapi berpegang teguh pada kitab suci literal, menentang dan mengutuknya. Mereka menyalibnya dan pada akhirnya dihukum oleh Tuhan. Iya. Sebelum aku selesai, dia memotong perkataanku. "Kau bicara tentang aku? Kau menyebut aku orang Farisi?" Dengan cepat ku jawab, "Ayah, aku tak menyebut ayah orang Farisi. Aku hanya tak mau ayah mengambil jalan mereka yang melayani Tuhan sekaligus menentangnya. Benar Benar sekali. Selama ini ayah telah menunggu kedatangan Tuhan kembali. Tetapi begitu dia sudah di sini, ayah tak mau menyelidiki dengan kerendahan hati. Ayah tak mau menerimanya. Ayah terpaku pada kitab suci literal dan gagasan ayah. Jika kita melihat pekerjaan Tuhan pada akhir zaman seperti itu, kita akan dikutuk Tuhan seperti orang Farisi dan kehilangan penyelamatan kita. Iya. Iya, benar. Penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman adalah langkah terakhir dan terpenting Tuhan untuk penyelamatan manusia. Ini akan segera berakhir. Dia telah membuat sekelompok para pemenang sebelum bencana yang akan segera menimpa kita. Jika kita tak menerima penghakiman dan pentahirannya, ketika bencana datang, kita akan menangis dan menggertakkan gigi. Iya. Ini membuat ayahku makin marah. Dia berdiri dan berkata, "Hentikan. Jangan bicara lagi. Jika kau terus bicara, kau bukan lagi putraku mulai hari ini. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Mendengar perkataan ini dari ayahku, membuatku merasa sangat sedih. Sebelumnya, hubunganku dan ayahku sangat dekat. Kami bicara dari hati ke hati, membaca Alkitab, dan mencari kehendak Tuhan bersama. Dia mengajariku bersabar, toleran, rendah hati, dan penurut. Tak pernah kubayangkan, dia akan mengusirku dan memperlakukanku seperti musuh karena aku menjadi saksi pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Karena mengikuti ayahku, seluruh keluarga memperlakukanku dengan dingin. Aku merasa kesepian dan tak berdaya. Aku mengirim pesan kepada saudara-saudari tentang ini. Dan seorang saudari mengirimiku satu bagian firman Tuhan. Aku ingin membacakannya. Bagus. Bagus. Menyebarkan Injil adalah tugas dan kewajiban semua orang. Kapanpun saatnya,
terlepas dari apa yang kita dengar, atau apa yang kita lihat, atau perlakuan seperti apa yang kita hadapi, kita harus selalu tekun dalam menyebarkan Injil. Kita tidak boleh menyerah karena hal-hal negatif atau kelemahan. Tugas menyebarkan Injil bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi penuh dengan bahaya. Ketika menyebarkan Injil, engkau tidak akan berhadapan dengan malaikat atau makhluk ruang angkasa, atau robot-robot. Engkau hanya akan menghadapi manusia jahat dan rusak, setan yang hidup, binatang. Mereka adalah manusia yang bertahan hidup di alam semesta jahat ini dan telah dirusak iblis sedemikian dalam dan menentang Tuhan. Oleh karena itu, dalam proses menyebarkan Injil, tentunya akan ada berbagai macam bahaya. Apalagi umpatan kecil, ejekan, dan kesalahpahaman, yang bahkan lebih banyak lagi. Jika engkau sungguh menganggap menyebarkan Injil sebagai tanggung jawab, sebagai kewajiban, dan sebagai tugasmu, maka engkau akan mampu memandang semua itu dengan benar dan bahkan menanganinya dengan tepat. Dan engkau tidak akan menyerah pada tanggung jawab dan kewajibanmu. Engkau juga tidak akan menyimpang dari niat awalmu untuk menyebarkan Injil dan bersaksi tentang Tuhan karena hal-hal ini. Karena ini adalah tugasmu. Amin. Bagaimana seharusnya tugas ini dipahami? Tanggung jawab paling bernilai dan utama dalam kehidupan ini adalah menyebarkan kabar baik tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan Injil tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat menguatkanku. Aku tahu penolakan saat membagikan Injil adalah hal yang biasa terjadi. Benar. Manusia sudah begitu dirusak oleh iblis. Mereka tak menyukai kebenaran. Mereka congkak dan berpegang pada gagasan mereka sendiri. Saat menghadapi kesulitan, aku tak bisa meninggalkan tugas dan tanggung jawabku. Benar. Aku mengingat Petrus yang bepergian untuk berbagi Injil meskipun orang tuanya menentang. Dia dihakimi, dihajar, dan diuji ratusan kali lalu disempurnakan Tuhan. Dia hidup dalam kehidupan yang sangat penuh arti. Iya, benar. Aku harus seperti Petrus, Amin. melakukan tugasku dengan baik dan menyebarkan Injil Tuhan. Betapapun aku menderita atau keluargaku salah mengerti. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Keesokan paginya, aku kemasi barang-barangku dan bersiap pergi. Ayahku berkata, "Jika kau masih menginginkannya, kau bisa tinggal di sini. Tetapi berhentilah mewartakan jalan Tuhan yang Maha Kuasa." Dengan tegas kukatakan, Ayah tahu aku selalu ingin melayani Tuhan. Aku belajar di sekolah agama untuk mempelajari kebenaran Alkitab dan membalas kasih Tuhan. Iya. Tetapi berulang kali aku membaca Alkitab tanpa memperoleh kebenaran apapun. Aku merasa secara spiritual makin kering. Aku melakukan hal-hal baik dan membantu orang lain. Tetapi aku tak mau memberi kepada teman sekelas yang membutuhkan. Saat ibadah pagi dan sore, aku berdiri di depan agar bisa terlihat. Aku iri kepada saudara-saudari dalam kelompok ibadahku yang bisa memainkan alat musik, karena aku hanya bisa menyanyi. Aku juga merasa iri kepada orang yang lebih baik dalam ujian dibanding aku. Aku tak mampu mengendalikan pikiran-pikiran ini. Aku tak bisa terbebas dari dosa. Iya. Itu sangat menyakitkan. Akhirnya, aku menemukan jawaban ketika membaca firman-Nya. Dosa kita diampuni melalui iman kita, dan Dia tak menganggap kita berdosa, tetapi natur berdosa kita belumlah diselesaikan. Iya. Menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman adalah satu-satunya cara untuk masuk ke kerajaan-Nya. Aku telah mendengar suara Tuhan dan tahu Dia telah datang. Kerajaan telah turun. Aku punya tugas membagikan Injil kerajaan kepada lebih banyak orang, agar aku tidak mengecewakan Tuhan. Benar. Syukur kepada Tuhan. Setelah mendengar ini, dia tak terlihat terlalu menentang. Dia terlihat sedikit sedih dan berkata, "Kau boleh pergi. Aku akan mendoakanmu. Jika Tuhan yang Maha Kuasa benar Tuhan Yesus yang datang kembali, aku akan menerimanya. Tetapi jika ternyata bukan, kau harus kembali." Setelah itu, aku tinggal di sebuah wisma kecil, bekerja untuk mencari nafkah sambil membagikan Injil. Aku selalu berdoa, menyerahkan ayah dan seluruh keluargaku ke tangan Tuhan. 2 minggu kemudian, tiba-tiba ayahku menelpon dan menanyakan kabarku. Dia bilang kepadaku, sangat menyesal telah memarahiku sebelumnya,
Katanya dia selalu menyuruh orang untuk rendah hati, tetapi dia kehilangan kesabarannya kepadaku, dan bahwa dia tak bisa menaati perintah Tuhan. Lalu dia bilang, kembalilah. Aku ingin tahu lebih tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, syukur kepada Tuhan. Mendengar ini dari ayahku, aku sangat terkejut dan juga senang. Sebelumnya, dia sangat menentang pekerjaan baru Tuhan. Tetapi, kini dia mau menyelidiki. Aku tahu, Tuhan telah mendengar doaku. Amin. Aku haturkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di rumah, ayahku bilang, aku tak bisa tidur setelah kau pergi. Aku memikirkan semua perkataanmu siang dan malam. Aku terus berdoa dan mencari dalam kitab suci. Dan memang benar Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Bahwa Tuhan akan datang pada tengah malam secara diam-diam sebagai anak manusia. Dia akan mengetuk pintu kita. Domba Tuhan mendengar suara Tuhan. Dan hanya gadis bijaksana yang bisa mendengar suara Tuhan. Sedangkan gadis bodoh tidak bisa. Aku rasa yang kau katakan itu benar. Aku belum pernah mendengar itu. Tetapi ada dasarnya dari Alkitab dan faktanya jelas. Yang kau katakan melibatkan nubuat kedatangan Tuhan. Jika Tuhan Yesus benar-benar telah datang kembali, ini hal besar. Aku harus menyelidiki ini. Syukur kepada Tuhan. Dia terus berkata, aku khawatir benar-benar menjadi orang Farisi dan kehilangan penyelamatan Tuhan. Aku harus mencari kebenaran tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan. Tuhan Yesus menebus kita melalui penyalibannya dan menanggung semua dosa kita, agar dia tak melihat kita penuh dosa. Dan ketika dia datang, kita bisa langsung ke surga. Kenapa dia harus melakukan tahap pekerjaan penghakiman ini? Melihat ayahku punya pemahaman seperti itu dan menyelidikinya, aku senang sekali. Untuk menjawab pertanyaannya, kami menonton sebuah klip dari film Nyanyian Kemenangan yang berjudul Kenapa Tuhan Kembali untuk Melakukan Penghakiman di Akhir Zaman? Saudari yang ada di film itu membaca 2 bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa melihatnya di video ini. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak oleh iblis, di dalam diri manusia terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia telah ditebus, manusia mengalami tidak lebih dari penebusan, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal, namun sifat beracun dalam dirinya masih belum dihilangkan. Manusia masih begitu tercemar sehingga harus mengalami perubahan sebelum layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Sebenarnya, tahap ini merupakan tahap penaklukan dan juga tahap kedua penyelamatan. Manusia dijadikan milik Tuhan melalui penghakiman dan hajaran oleh firman. Melalui penggunaan firman untuk memurnikan, menghakimi dan menyingkapkan, semua ketidakmurnian, gagasan, motif dan harapan pribadi dalam hati manusia akan sepenuhnya tersingkap.
Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa, tetapi manusia belum mampu menyelesaikan masalah bagaimana ia dapat untuk tidak lagi berbuat dosa dan bagaimana agar sifat dosanya dapat dibuang sepenuhnya dan diubahkan. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan, tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis, sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Hal ini mengharuskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup, dan cara untuk mengubah wataknya. Hal ini juga mengharuskan manusia untuk bertindak sesuai dengan jalan ini, sehingga watak manusia dapat secara bertahap diubahkan dan ia dapat hidup di bawah cahaya terang, sehingga segala sesuatu yang ia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ia dapat membuang watak rusak iblisnya, dan supaya dia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kegelapan iblis, sehingga ia pun benar-benar lepas dari dosa. Hanya dengan begitu, manusia akan menerima keselamatan yang lengkap. Amin. Syukur kepada Tuhan. Lalu dia membagikan persekutuan ini. Penebusan Tuhan Yesus pada zaman kasih karunia hanya mengampuni dosa manusia. Tetapi natur berdosa kita tetap ada. Ini merupakan natur iblis dan watak iblis kita yang telah berakar sangat dalam di hati kita. Iya. Karena itu, kita pasti berbuat dosa dan menentang Tuhan. Natur iblis kita merupakan akar dari semua itu. Benar. Tuhan bisa mengampuni dosa kita, tetapi natur berdosa kita telah mengakar sedemikian dalam pada kehidupan kita. Itu tak bisa diampuni. Iya. Karena itu, Tuhan harus menghakimi dan menghajar kita untuk menyelamatkan kita dari ikatan natur iblis kita. Iya. Tuhan melakukan penghakiman pada akhir zaman, dan itu dilakukan untuk natur dan watak iblis di dalam umat manusia yang rusak. Amin. Lalu saudari itu berkata, sebagian mungkin mempertanyakan, apa ini hanya bisa diselesaikan melalui penghakiman dan hajaran? Jika kita membayar harganya, menyerahkan tubuh kita dan menahan diri, bisakah kita menyelesaikan natur iblis kita? Tentu saja tidak. Seperti yang Paulus katakan, karena aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada hal baik. Karena dalam diriku ada kehendak, tetapi aku tidak mendapati cara berbuat apa yang baik. Kita semua memiliki pengalaman ini. Iya. Kita telah menderita dan menyerahkan tubuh kita agar terlepas dari dosa dan melampaui daging. Tetapi siapa yang telah mengalahkan iblis dan benar-benar tunduk kepada Tuhan? Hampir tidak ada. Iya. Jika bergantung pada perangkat kita sendiri, kita tak bisa menyelesaikan natur iblis kita. Benar. Kita harus menjalani penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian untuk mendapat kebenaran dan menyelesaikan natur iblis kita. Amin. Iya. Dia juga membagikan ini. Atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa menghakimi manusia, mengungkapkan semua kebenaran yang menyelamatkan manusia, dan menyingkap misteri 6.000 tahun pengelolaan Tuhan. Seperti kisah di dalam pekerjaannya pada zaman hukum Taurat, kasih karunia, dan kerajaan. Dan apa yang telah dicapai, pentingnya penghakiman Tuhan pada akhir zaman, serta nama-namanya, misteri inkarnasi, kisah di dalam Alkitab, bagaimana dia mengakhiri zaman, bagaimana kerajaan Kristus muncul, dan hasil dari setiap tipe manusia. Dia juga mengungkapkan akar kejahatan dan kegelapan, dan kebenaran tentang kerusakan manusia oleh iblis. Dia menghakimi dan mengungkap natur dan watak iblis kita yang menentang Tuhan. Iya. Kita telah mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, memahami natur iblis kita yang menolak Tuhan, racun dan watak iblis mana yang ada di dalam natur iblis kita. Dan kita telah melihat kebenaran bagaimana iblis merusak kita. Kita sudah mulai memahami watak benar dan tidak tersinggung Tuhan, dan kita telah bersimpuh di hadapan Tuhan dalam penyesalan membenci diri kita. Iya. Kita telah mulai menerapkan kebenaran dan hidup dengan firman Tuhan. Watak rusak kita perlahan berubah dan ditahirkan. Kita lebih sedikit berbohong, berdosa, dan menolak Tuhan. Iya. Ini semua karena penghakiman Tuhan pada akhir zaman.
Hanya penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Ini adalah fakta. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ayahku menyaksikan semuanya dengan penuh perhatian. Dia sedikit berkata, tetapi dia berkata dengan tulus, "Kini aku paham. Aku ingin menyelidiki pekerjaannya pada akhir zaman." Syukur kepada Tuhan. Itu luar biasa. Aku beri dia salinan buku, Domba Tuhan mendengar suaranya. Dan dia mulai membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa setiap pagi. Terkadang, dia membandingkannya dengan Alkitab. Tetapi setelah beberapa lama, dia melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Dia menjadi yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dan menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Indah sekali. Tak lama kemudian, pendeta lama kami mendengar, ayahku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Lalu dia datang bersama seorang misionaris dan rekan kerja lain untuk menghentikannya. Ayahku menjadi saksi pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan berkata dengan tulus, "Aku sudah lama melayani Tuhan. Aku mengenal Alkitab dan terlihat saleh. Tetapi aku tidak mencari kebenaran ketika mendengar Tuhan telah datang kembali. Aku mengabaikan segala nubuat Alkitab tentang Tuhan datang kembali untuk melakukan penghakiman pada akhir zaman. Dan bahkan mengusir putraku ketika dia membagikan Injil ini denganku. Aku sangat memberontak. Kupikir, aku sudah memahami Alkitab dan tak ada yang bisa memengaruhiku. Tetapi membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar membuatku terharu. Kini aku mengerti, hanya pencari kebenaran yang bisa mendengar suara Tuhan dan memperoleh keselamatannya. Amin. 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 Mendengar persekutuannya, dan mengingat kembali bagaimana dia menolak pekerjaan baru Tuhan. Aku sangat terharu. Aku bersyukur kepada Tuhan dari lubuk hatiku. Aku melihat firman Tuhan adalah kebenaran dan bisa menaklukkan hati manusia. Amin. Sekuat apapun gagasan religius seseorang atau betapapun memberontak wataknya, jika mencari dan membaca firman Tuhan, mereka akan mendengar suara Tuhan dan melihat penampakannya. Amin. Seperti kata Tuhan Yesus, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Amin. Keluargaku, kami bertujuh telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Aku jadi makin percaya diri membagikan Injil ini. Syukur kepada Tuhan. Ini pengalaman. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan.